pada malam yang berbahagia ini. Pak Ilyas juga yang kita hormati, Bapak Abdul Muthalib dan Hadam Uman yang selalu mengawal, membantu para jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya pada setiap malam Selasa, pada malam ini oleh Ibu Syarifuddin atau Cidin, sebagaimana saya sampaikan bahwa beliau membuka pengajian Tauhid Tasawuf di masjid ini setiap malam Selasa dan sudah berjalan beberapa tahun lamanya. Selama ini kita membaca dan sama-sama mengkaji dan memahami tulisan-tulisan Abuya, makalah-makalah sebagaimana tadi dibaca oleh Abi Sahab. Dan juga pada setiap malam Selasa kita membaca kitab Manazilus Sahirin. Manazil berarti jenjang-jenjang, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh orang-orang salih, oleh orang-orang yang berjalan kepada Allah. Di situ dijelaskan bab inabah, bab tawak, bab taubat, bab firah dan lain-lain sebagaimana yang selama ini kita ikuti. Kitab ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah kitab tasawuf yang sangat terkenal, juga dikarang oleh seorang waliullah yang terkemuka, yaitu Syekh Ismail Al-Harawi. Tidak mudah kita memahaminya, tidak mudah kita mencernanya, tapi alhamdulillah kitab yang terkenal itu, yang sudah disyarah oleh banyak ulama-ulama besar, sudah diterjemah, sudah dialih bahasa dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Karya beliaulah selama ini kita kaji di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini langsung pengarangnya, pengarang dari makalah, penterjemah daripada kitab Manazil, kita hadir langsung di hadapan kita. Ini tentu jauh lebih semangat, jauh lebih beruntung malam ini daripada malam-malam sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tasawuf ini sebagaimana tadi kita dengar dari makalah atau kesufian ini juga ajaran daripada ajaran-ajaran agama, sama dengan ajaran-ajaran yang lain, baik itu hukum syara dan hukum tentang akidah. Dalam sebuah hadis yang terkenal yang ditulis dalam kitab-kitab hadis, bahwa pada satu hari itu ada Jibril datang kepada Nabi. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi, apa Muhammad itu iman? Full imannya hai Muhammad. Apa itu? Setelah dijawab oleh Nabi tentang iman, yaitu rukun iman yang 6 itu, ditanya lagi, apa Muhammad itu Islam? Islamnya juga dijawab oleh Nabi, yaitulah yang terdiri daripada 5 rukun Islam: syahadah, salat, zakat, puasa dan seterusnya sampai haji. Juga ditanya oleh Nabi lagi, oleh Jibril, apa itu hai Muhammad ihsan? Dijawab oleh Nabi, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum bisa mampu, tidak bisa seperti yang pertama, ka'annaka tarahu fa innahu yaraka, maka yakinilah, ingatlah selalu bahwa Allah itu
melihat kamu. Lalu Bapak-bapak Ibu, berdasar atau bersumber daripada hadis inilah para ulama menjelaskan tentang ketiga rukun agama ini, iman, Islam, dan ihsan. Maka daripada kajian iman, pembahasan tentang iman, penjabaran tentang iman, maka lahirlah, muncullah karya-karya ulama tauhid, atau juga disebut para mutakallimin, dikarang oleh para ulama, mulai daripada kitab yang kecil-kecil sampai kepada kitab yang tebal dan kitab yang tinggi-tinggi. Kalau di pesantren kita baca matan Sanusi, itu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kitab di Jandarari, Kifayatul Awam, Ummul Barahim, Dusuki, dan banyak lagi yang bantu karya-karyanya ditulis oleh para ulama hanya untuk menjelaskan makna iman, penjelasan tentang iman. Maka di sini nanti saya mengumpulkan sifat yang wajib Allah, sifat-sifat yang mustahil Allah, dan harus dari situlah kita mulai memahami agama. Harus nyale tak awalnya. Itu disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penting ya, saya tekankan, karena kita orang MPTT ini dituduh sudah merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tunggu di Aceh. Maka harus dipahami. Padahal saya dapat kitab yang menunggu. Di malam Selasa saya dapat sifat 20. Ya, malam Jumat kami baca kitab Aqidatul Najib, ujung tiga bahasa dan sebagainya. Itu dia. Jelas berarti masih Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Lalu dalam uraian tentang Islam, rukun Islam tadi, maka muncullah karya-karya ulama ilmu fikih. Maka muncullah umpama dalam mazhab Syafi'i saja, itu karya daripada Matan Takrib, Bajuri, kitab I'anatul Talibin, Mahami, Fathul Wahab, Tuhfah, Nihayah, dan masih banyak lagi. Di luar makin makin tak boleh. Makin pakai kekuasai makin bagus. Itu masih dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain begitu juga. Ada yang mulai dari dasar sampai kitab yang paling tinggi, itu baru menjelaskan soal Islam. Disitulah kita baca tentang ilmu telah, cara berwudu harus pakai ilmu telah. Dijelaskan makna mustahmal, yang makna najis, itu harus dipahami. Mulai karena sah wudu, syarat berwudu, syarat mandi, baru dibahas tentang salat. Rukun salat 13, niat, berdiri, Fatihah, dan sebagainya. Yang dalam kitab-kitabnya dijelaskan juga dalam kitab-kitabnya tentang hukum Islam yang lain, baik menyangkut puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Bab munakahat, syarat jilid wali, sunat, syarat-syarat nikah, ya kan, syarat-syarat jilid wali nikah yang dipegang dalam kitab fikih, mulai kitab yang paling kecil sampai kepada kitab yang paling tinggi. Itu uraian tentang iman, tentang Islam. Begitu juga ihsan. Para ulama untuk menguraikan tentang ihsan, maka sekarang oleh para ulama kitab-kitab soal itu. Lagi mulai daripada yang paling kecil sampai kepada yang paling tinggi. Di antara kitab-kitab tasawuf yang rendah lagi Muraqi wa Budiyah Imam Nawawi Al-Bantani.
Di atas itu ada lagi namanya Irsyadul Ibad, Hidayatul Salikin, Kitab Sairus Salikin, yang bahnya bah taubat, bah tawakal, termasuk kitab yang ditulis oleh Abuya Manazil yang tadi kita sebut dan kita baca setiap malam Selasa. Itu bagian daripada itu. Di atasnya lebih luas dan lebih mendalam, yaitu kitab Ihya Imam Ghazali, juga uraian tentang ihsan. Masih ada kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Di akhirnya kitab Futuhatul Makkiyah, ada kitab khusus hikam, dan termasuk salah satu kitab tentang ihsan, tentang tasawuf yang juga tinggi adalah kitab Insan Kamil yang karang sirra ulama sufi yang terkenal Syekh Abdul Karim Al-Jaili rahimahullah ta'ala. Nah, kitab-kitab tasawufnya Pak lagi fikih, makin le kabut, makin banyak kabut, makin gaji fikih Pak, maka takrir kan musuh kabut lo yamah kan kabut lo mahali kan tasawuf lagi aja. Bahkan lah Sairus Salikin diukur gam bidangnya, kan? Kabut berat mulia bagus, kabut Ihya bagus, kabut kitab menyampu guru yang membimbing relevan makin bagus loh. Tak kaji, karena itu semua adalah uraian besar bab tasawuf yang bagus. Nah, maka sangat aneh, ya kan? Sangat lucu bila kitab tasawuf yang tingginya disebut kitab yang sesatnya, sangat lucu banget. Atau disebut bukan nyonya kabut bisa menyesatkan orang awam, atau yang budak cihanjut pun dilarang tujuh. Padahal itu bagusnya dikaji. Bahkan Pak Namsabo kitab tasawuf, bahkan dalam kitab Sairus Salikin sekalipun, yang kitab yang kaya berlanggam pun menyokana dasar-dasar ilmu yang dia kajinya mendahulu, you baca bukan dilarang. Nah, makanya sangat-sangat lucu Pak ketika ada orang yang sebenarnya bukan mengajar, hanya sebatas membenarkan lagi majelis tauhid tasawuf, majelis yang dibangun oleh Abuya mengatakan itu kitab Insan Kamil itu benar, dan itu kitab tasawuf bagian daripada ihsan. Walau istilah-istilah di dalamnya barangkali belum kita pahami, tapi tetap benar kita. Nyata kebenarnya Abuya itu sesat itu. MPTT dituduh sesat itu. Dituduhlah merusak akidah Ahlussunnah, dituduhlah menyesatkan orang awam, lempar batu. Waktu yang dekat kakak Pak, waktu kakak batai, hati motor tanya awak meratib, lagi awak kakak, awak murtad, kakak, kakak, awak murtad, apa kita katakan? Tahu banyak minyak yang pegahnya. Nyonya yang sedang terjadi di Aceh. Yang lo murtad, walaupun untuk itu akan dipelukun, tidak memang kelompok menyanyi. Coba bayangkan Pak, ya kan? Padahal nggak ada yang sesat. Lo kata bergabung, atau pernah kalau sesat dalam PTT gara-gara MPTT? Maksudnya yang belum kalau anak ibadat ni, anak semayang ni, meninggalkan syariat, anak berfikih ni, atau pernah kalau dia menyola anak payah kuliah lain lawan betul. Anak kuliah tuku-tuku yang lawan, saya juga akan melawan kalau saya lihat ada penyimpangan. Yang baku betulnya Pak, baku betul dhamir huwa kembali kepada insan itu ditulis oleh Karim Al-Jaili, itu pegang oleh Abuya, itu benar, itu tauhid hakiki. Karena tauhid Pak ada sebatas ilmu, meyakini ada Tuhan bernama Allah, tetapi tak takut hana, tak malai hana, tak cintai hana, bahkan berani hana kesemayang.
Ya katanya bawa muda-muda yang anak semayang. So Tuhan deh, Allah sih jawabannya. Berarti itu tauhid dasar namanya. Itu namanya akidah. Tetapi bila coba makam ihsan, anta budallah, ka'annaka tarahu, lagi-lagi kata melihat Allah, melihat perbuatannya, melihat sifatnya, melihatlah wujudnya. Gadohlah sifatnya orang sifat Allah. Gondanya yang menghendaki, Allah lah yang menghendaki. Gadohlah perbuatannya, gondanya yang berbuat pada hakikatnya, tapi adalah perbuatan Allah. Wujud menajib, lagi kuliah Tunku Syarifuddin Muno cukup bagus. Wujud hakiki itu adalah wujud Allah. Wujud bukannya adalah wujud bayangan, wujud limpahan daripada wujud yang hakikinya. Yang terlihatnya apa? Fanalah perbuatan tanya, fanalah sifat tanya, yang dukun tauhid hakiki, yang dukun tauhid tasawuf. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu kan, hawa nafsu syaitan haile dipetunduk tanya, wate tauhid tanya kalanya. Tetapi punya tauhid tanya mantap sebatas akidah. Hanya sebatas tak percaya Allah, tapi hanya takut, hanya tak cintai. Syaitan tak ada perlalu, Pak. Jibaru ada perlalu menur, nur, pantulan kebesaran Allah dalam batin tadi, sehingga itu nafsu dan syaitan hanya mampu dikuasai tadi. Mentauhidnya, maka ditunggu tauhidnya dipegang oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Lepas mengeh syaitan ke awak semua tauhidnya, karena merusak, karena menghilangkan syirik khafi di dalam batin tadi. Menyongang akidah hanya hilang tauhid, syirik jali, syirik yang terang. Tanya hana tak akui Tuhan selain Allah, hana tak akui Tuhan patung, Tuhan matahari. Yang tak akui Tuhan adalah Allah. Yang tak akuinya gadah syirik jali. Tapi hana tak takut ke Allah, hana tak malek. Maka makanya syirik khafi. Ya, syirik khafinya gadahnya adalah menur Tuhan, kebesaran Allah yang masuk ke dalam batin, kebuhnan dengan tauhid khawas, tauhid muqarrabin, atau ulama buhnan tauhid tasawuf. Nah, wadahnya itu Pak Syekh hawa nafsu yang mampu dikuasai tadi. Lagi cahaya atasan, lagi kanyo kerja bakti roh atasan, cahaya atasan menguasai batin, sehingga perintah beliau lala wujud dan yang mampu dah kerja, hana tak pegah, hana wate, hana tak pegah sibuk, perintah atasan la wujud siap dah kerja. Itu masih cahaya makhluk menguasai batin, apalagi cahaya sang pencipta alam semesta. Yaitu maknya syaitan, ya hawa nafsu, haile petundukannya apa? Ya kan, haile petunduk le, maka iblis, setan, kata kitab Ihya benci sekali kepada tauhid ini karena hilang syirik khafi dalam batin tadi. Ya, itulah yang diajari, itulah yang sedang disampaikan, dan nyo adalah bagian daripada ihsan. Kan hana punya fikih lagi lo pegang. Saya tetap harus awali memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu mazhab yang sudah diterima oleh umat Islam. Saya harus tahu fikih. Saya hana tahu fikih, saya hana cara berwudu, hana cara kamano junub, hana cara sembahyang, hana hukum cara jak Jumat, hana hukum zakat, hana hukum puasa. Saya hana tahu fikih. Tahu sih. Cuman rukun agama ada 3: iman, Islam, dan ihsan. Tauhid tasawuf atau majelis pengkajian tauhid tasawuf lebih mengutamakan, lebih fokus kepada kajian tentang ihsan ini. Maka dikaranglah makalah-makalah, kitab manazil dan sebagainya untuk menguraikan tentang ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.